Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Legiardis Ulcirawati, NIM 2018-017084, Crescensiana Juwita Adum, NIM 2016-017103, Francisca Ayu Novita Jedaru, NIM 2018-017092, Febronia Fayulan Vuleng, NIM 2018-017107. Kami akan membahas tentang akuntansi untuk perubahan harga. Yang pertama, pengertian. Akuntansi perubahan harga adalah perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga. Pengertian perubahan harga menurut para ahli adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Dalam keadaan terjadi perubahan, biaya historis dipertahankan karena alasan keterandalan dan keterujian data. Kondisi perubahan harga sangat mencolok keberpautan informasi dengan keputusan menjadi berkurang. Agar kualitas keterandalan dan keberpautan dapat dicapai, kerangka akuntansi pokok harus dilengkapi dengan informasi perubahan harga untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap laba dan neraca. Yang berikut masalah perubahan harga. Yang pertama, masalah penilaian. Akuntansi menghadapi masalah dalam hal ini karena kos tercatat untuk suatu aset tidak lagi menggambarkan nilai aset tersebut. Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah akuntansi nilai sekarang yang pengukuran nilainya bergantung pada dasar penilaian yang dianut, yaitu kos sekarang atau nilai keluaran sekarang. Yang kedua, masalah unit pengukuran. Bila perubahan nilai dan daya beli terjadi bersama-sama, pengaruh keduanya terhadap kos historis harus ditunjukkan dalam pelaporan keuangan. Untuk mengatasinya disebut secara umum sebagai akuntansi kos sekarang atau rupiah konstan. Yang ketiga, masalah pemertahanan kapital. Bila pengaruh perubahan harga tidak diperhatikan dalam keadaan perubahan harga menaik, perhitungan laba atas dasar kos historis cenderung tersaji lebih bila jenis kapital diperhatikan. Yang berikut adalah perubahan harga. Yang pertama, perubahan harga adalah perbedaan antara kos tercatat sesuai suatu objek dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek pada saat tertentu. Ditinjau dari karakteristik perubahan harga barang dan jasa, ada 3 jenis perubahan harga, yaitu perubahan harga umum, perubahan harga spesifik, dan perubahan harga relatif. Perubahan harga umum adalah yaitu perubahan karena inflasi atau daya beli. Terjadi perubahan meskipun manfaat atau daya tukar barang sama. Yang berikut, perubahan harga spesifik. Yaitu perubahan karena perspesi terhadap manfaat barang atau perubahan teknologi. Terjadi perubahan meskipun tidak terjadi perubahan daya beli. Perubahan harga relatif itu perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan daya beli dipisahkan atau diperhitungkan. Yang berikut, akuntansi daya beli konstan. Tujuannya adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dalam operasinya, perubahan akan penggunaan atau mengorbankan daya beli aset untuk memperoleh aset lain dalam rangka menghasilkan pendapatan. Dengan konsep daya beli konstan, daya beli dapat menjadi golongan kapital yang lain, yaitu kapital daya beli. Kapital daya beli sebenarnya merupakan kapital finansial. Pemilihan indeks harga untuk konversi. Indeks rata-rata atau tengah menghasilkan rupiah konversian pos-pos operasi yang mendekati rupiah nominal bila transaksi terjadi secara merata sepanjang tahun. Yang berikut, kapital daya beli. Kapital daya beli adalah
jumlah rupiah kapital finansial yang telah dikonversi menjadi daya beli. Dengan dasar pikiran ini, selisih konversi merupakan penyesuaian kapital untuk mempertahankan kapital daya beli sebagai kapital finansial. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Saya menjelaskan tentang akuntansi kos sekarang. Nah, tujuannya adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Dasar untuk pengukurannya dalam kaitannya dengan perubahan harga, yaitu kos pengganti, yang kedua nilai jual sekarang, dan yang ketiga nilai terrealisasi harapan. Nah, kos pengganti. Dengan dasar ini, penekanan diletakkan pada kos penggantian aset yang dikuasai perusahaan dengan aset yang sejenis atau sama fungsinya. Yang kedua, nilai jual sekarang. Dengan dasar ini, kos sekarang aset diukur atas dasar harga aset. Seandainya pada saat sekarang perusahaan memilih untuk menjual aset tersebut, alih-alih memakainya untuk operasi. Nah, yang ketiga, memakai dasar nilai terrealisasi harapan. Pada prinsipnya, pendekatan ini sama dengan nilai jual sekarang, hanya pengukurannya dilakukan atas dasar nilai sekarang aliran kas masa datang yang diterima dari aset atau dibayar untuk aset atau utang yang bersangkutan. Nah, kos sekarang dan pemertahanan kapital. Akuntansi daya beli dilandasi konsep mempertahankan kapital. Perubahan harga aset yang ditahan selama suatu periode itu menimbulkan untung atau rugi dan penahanan. Perbedaan utama antara konsep mempertahankan kapital fisis dan kapital finansial adalah bahwa dalam mempertahankan kapital fisis, untung atau rugi penahanan tidak dimasukkan sebagai komponen laba, tetapi dia diperlakukan sebagai penyesuai ekuitas pemegang saham. Terima kasih. Saya Francisca Novita Jodaru, NIM 2018-017-092. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengukuran perubahan harga. Yang pertama ada pengindeksan. Sumber informasi dapat berupa indeks harga yang dihasilkan pihak eksternal untuk kelompok barang atau jasa yang diukur. 2. Indeks harga yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan berdasarkan catatan historis untuk kelompok barang atau jasa yang diukur. Yang kedua, penghargaan langsung. Teknik ini membebankan secara langsung bahan dan tenaga kerja ke suatu aset atau kelompok aset. Informasi dari luar misalnya harga faktur sekarang, daftar harga dari penjual barang atau jasa, dan kos produksi standar yang menggambarkan kos sekarang. 3. Pengkosan unit. Teknik ini digunakan untuk menaksir kos reproduksi suatu barang. Setiap komponen kos yang membentuk kos reproduksi harus dihitung dengan menggunakan data yang tersedia. Yang keempat, penghargaan fungsional. Teknik ini digunakan untuk menentukan kos pengganti suatu fungsi produksi atau pemrosesan dan bukannya suatu aset secara individual atau kelompok aset yang masing-masing berdiri sendiri. Yang kelima, informasi kos sekarang sebagai pelengkap. Pertimbangan untuk menyediakan kos sekarang tidak lagi didasarkan atas kelemahan kos sekarang, tetapi didasarkan pada pertimbangan kos dan manfaat. Selanjutnya, standar akuntansi perubahan harga. 1. SFAS nomor 33. Pelaporan berbasis kos sekarang dan daya beli konstan diwajibkan untuk perusahaan yang memenuhi kriteria. 2. SFAS nomor 82. Hanya pelaporan berbasis kos sekarang yang diwajibkan. 3. SFAS nomor 89. Pelaporan pengaruh perubahan harga hanya bersifat anjuran. Yang terakhir, model akuntansi dan implementasinya. Suatu model akuntansi perubahan harga ditentukan oleh kombinasi 3 faktor. Yang pertama, dasar penilaian. Yang kedua, skala pengukuran. Dan yang ketiga, jenis kapital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam.